Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 31 Maret 2026 dengan judul Bagaimana dengan Keadaan Orang Mati bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mari kita ikuti penjelasannya. Beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana para penganut Sabat mula-mula yang menemukan kebenaran Alkitab tentang Sabat hari ke-7 dan dua fase pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Ajaran-ajaran yang mereka padukan dengan pemahaman mereka tentang kedatangan kedua bagaimana ditemukan dalam Wahyu 11 ayat 19, Wahyu 14 ayat yang ke-20. Tiga kebenaran utama itu berdiri di pusat ajaran Adventisme hari Sabat. Namun, Para pembaca yang jeli mungkin telah melihat bahwa pilar Advent keempat tidak ada dalam pembahasan kita, yaitu apa yang secara tradisional disebut oleh orang Advent sebagai keadaan orang mati. Kita perlu melihat bagaimana para penganut Sabat mula-mula mengembangkan pemahaman mereka tentang neraka dan apa yang terjadi pada seseorang ketika mereka meninggal. Masalah-masalah seperti itu sangat mengganggu banyak orang. Ambil contoh Ellen Harmon yang masih muda itu. Dalam pikiran saya tulisnya, keadilan Allah menutup belas kasihan dan rahmatnya. Penderitaan mental yang saya alami saat itu sangat besar. Saya telah diajarkan untuk percaya pada neraka yang menyala-nyala selamanya. Pikiran yang mengerikan itu selalu ada di benak saya, bahwa dosa-dosa saya terlalu besar untuk diampuni dan bahwa saya akan binasa selamanya. Gambaran-gambaran yang mengerikan yang pernah saya dengar tentang jiwa-jiwa yang berada dalam kebinasaan meresap dalam pikiran saya. Para pengkhotbah di mimbar mengabarkan dengan jelas kondisi orang-orang yang binasa. Siksaan selama ribuan tahun, di mana gelombang api akan menggulung ke permukaan dan korban-korban yang mengeliat akan menjerit, "Berapa lama ya Tuhan? Berapa lama?" Kemudian jawabnya akan menggelegar dari atas jurang sepanjang kekekalan. Bapa Surgawi dihadirkan di benak saya sebagai tirani yang senang melihat penderitaan orang-orang terhukum, bukan sebagai sahabat orang berdosa yang lembut dan penuh belas kasihan, yang mengasihi ciptaannya dengan kasih yang melampaui segala akal dan menginginkan mereka diselamatkan di kerajaannya. Ketika pandangan itu menguasai pikiran saya bahwa Allah senang melihat ciptaannya yang tersiksa, yaitu mereka yang diciptakan menurut gambarnya, maka dinding kegelapan akan memisahkan saya darinya. Tak perlu dikatakan lagi Ellen yang muda ini tidak dapat menyelaraskan ajaran tradisional tentang neraka dengan Yesus yang penuh kasih, dan pikiran itu sendirilah yang memperburuk keadaannya, karena sekarang ia menjadi makin takut bahwa ia menolak firman Tuhan, dan karenanya ia merasa semakin lebih pantas masuk neraka daripada sebelumnya. Tolonglah kami Tuhan, bila mana pikiran kami yang terbatas ini bergumul dengan ajaran-ajaran kitab suci yang belum dapat kami pahami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.